Halo, selamat siang teman-teman Cakadola. Kembali berjumpa dengan kami di sini, ya Cakadola Tutorial. Semoga kita bertemu dengan keadaan sehat semuanya dan siap untuk belajar tentang pelajaran yang terbaru dari Microsoft Access. Ya, seperti ini tampilannya teman-teman. Ya, ini adalah tutorial kita yang terbaru ya terkait dengan bagaimana cara membuat form sederhana, misalkan untuk pembayaran SPP mahasiswa misalkan ya, atau pembayaran SPP sekolah dan sebagainya. Jadi di sini fitur-fiturnya sudah dilengkapi dengan ya Zoombox seperti ini ya teman-teman ya. Ya, ini sudah sering sekali kita tampilkan Zoombox ini ya. Seperti ini kita bisa menghapus recordnya di sini ya, tapi tidak usah dulu ya. Nanti kita hurufnya kita bisa rubah di sini ya, seperti ini italic dan sebagainya ya, ganti fontnya Courier New. Nah, seperti ini hanya untuk menampilkan kalau dia di dalam layar ini saja ya. Oke, tidak berpengaruh ke layar yang di bawahnya. Oke, sebelum lanjut teman-teman jangan lupa tekan like dulu, kemudian subscribe yang jelas ya, dan juga tekan lonceng sehingga teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi terbaru dari kami. Oke, kita akan coba dulu fitur-fiturnya teman-teman ya. Seperti biasa kita akan ceritakan dari awal fitur-fitur yang akan kita pelajari hari ini. Oke, yang pertama di sini kita bisa melihat ada beberapa area ya. Jadi di sini cara membuat tabel ya, di sini ya kita ada tabel di sini ya, sebelah sini teman-teman ya. Lihat kursornya, ada satu tabel angkatan, tabel calon siswa, misalkan tabel mahasiswa, tabel pembayaran, dan Zoombox ya. Kemudian di sini nanti kita juga akan lanjutkan dengan membuat query ya, query SPP, dan juga ini penting deh ya, query update ya. Jadi query update ini nanti akan mengupdate ya data yang di query sini ya. Ini lari ke sini dia. Nih ke sini dia. Ya. Update pembayaran ya. Dan juga update keterangan ya sebenarnya sini. Ya, keterangan di sini karena di sini kan ada formulanya nanti ya. Jadi untuk membuat keterangan itu kita nanti perlu membuat sebuah update query namanya. Jadi misalkan begini ya, kita membuat formula di dalam sebuah form atau query, tetapi kan di tabelnya dia belum masuk. Nah, bagaimana caranya sekarang memasukkan hasil daripada kalkulasi di form atau di query dimasukkan kembali ke dalam tabel ya, seperti itu kira-kira teman-teman. Kemudian di sini cara membuat form ya, khususnya ini pop up form ya, ini adalah pop up ya, pop up atau istilahnya dialog ya. Ini modelnya dialog ya, dialog form ya, artinya dia akan muncul seperti itu, pop up namanya. Kemudian ya ini subnya ya, ini kita lihat di sini ya seperti ini. Nah, ini sebenarnya cukup mudah nantinya ya. Kemudian fitur-fitur yang lain sederhana ini sudah saya rasa sudah tahu teman-teman, ini paling dasar sekali ya, ini untuk dasar sekali. Kemudian di sini ada satu lagi ya, cara memasukkan foto ya, foto ke dalam ya lampiran atau attachment ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Di sini juga nanti ada kalkulasi ya, bagaimana cara membuat format rupiah seperti ini teman-teman. Ya, format rupiah, dan juga form navigasi ya, dan membuat tombol delete di sebelah sininya. Kalau kemudian membuat rumus total ya, banyak juga ya pelajari ya. Oke. Habis itu teman-teman kita lihat di sini di sini juga nanti ada kriteria ya. Di sini membuat rumus, bagaimana cara membuat ini total bayar, ini ada formulanya. Kemudian dari formula ini dia berdasarkan misalkan ini ya, biaya SPP misalkan ditambah dengan biaya SPMA ya. Kemudian ada lagi kali bulannya ya, kali bulannya sini ada formulanya nanti ya, kita lihat. Kemudian kalau di sini juga ada kriterianya. Jadi kalau misalkan dia kriteria jumlah bulan ya, misalkan dia berapa bulan dia sudah bayar. Kalau dia sudah 6 bulan berarti ada 1 semester ya, berarti di sini dia keterangannya adalah lunas ya. Kalau dia misalkan dia 3 bulan itu dia sudah boleh ikut ujian. Barangkali belum bisa melunasi semuanya, tetapi dia sudah masih boleh ikut ujian, minimal sudah 50%
pembayarannya. Tapi kalau dia misalkan 2 atau 1 gitu ya, 1 dia tidak boleh ikut ujian karena artinya SPP-nya masih nunggak ya, artinya tidak cukup untuk kuotanya ya istilahnya untuk mengikuti ujian. Nah contohnya seperti itu ya. Ya teman-teman, kita mulai saja langsung ya. Di sini juga sebenarnya ada beberapa ada add, save, delete, quit ya, membuka tabel. Ini sih umum ya, bisa menggunakan makro langsung ya, membuka form mahasiswa yang form. Nah satu lagi tadi sini ya, sini teman-teman ya, saya ini nanti coba saya klik dulu misalkan sini tik 3. Nah di sini dia langsung muncul 3 juga. Nah ini mungkin kita perlu nanti ya sedikit bahas ya. Tadi kan kalau saya klik 1 ini kan di posisi di 3 nih, 3. Nah di sini juga muncul 3. Nah kurang lebih begitu teman-teman. Nah kalau dia tadi saya klik 1 ya 1 yang pertama yang seperti ini, tek. Nah dia muncul langsung yang juga nomor 1 ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ya ini nomor 1 ya, di sini juga ID-nya 1 ya. Oke, di sini juga sebenarnya ada formula khusus ya di sini untuk membuat nomornya ini selalu berurut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sampai nomor terakhir. Tetapi kalau kita menggunakan ID yang berdasarkan auto number, begitu satu baris data di delete, misalkan nomor 9 di delete ya, maka nanti ini ya, maka nomornya kalau kita refresh datanya jadi 1 2 3 8 langsung 10 ya, nomor 9 nya nggak muncul. Tetapi ini walaupun misalkan kita delete datanya, misalkan ada 14 sampai 15 kita delete, ini otomatis urut ya, tetap nanti akan ini 1 8 9 10 sampai 13, tetap di sini 14 15 dan seterusnya. Nah itu perbedaannya, jadi kita menggunakan formula khusus. Sebenarnya ini bisa dikembangkan lagi ya teman-teman ya, kalau dikembangkan ya banyak yang dikembangkan, tetapi ini untuk bisa dibilang untuk tingkat menengah ke mahir ya. Di sini sebenarnya di rupiah ini ya, totalnya kita bisa membuat apa istilahnya namanya terbilang ya, sini ya, terbilangnya berapa ya, terbilang dalam rupiah ya, terbilang dalam rupiahnya kita bisa bikin rumusnya ya. Tetapi kita sudah bahas sebenarnya ini topik ini di tempat yang lain ya, di video yang lain ya, teman-teman bisa cari tahu ya. Oke, sekarang kita akan lanjut dari awal dulu, satu demi satu kita bahas. Oke, ya pertama-tama kita akan membuat tabel ya. Ya ini tabel seperti ini, misalkan saya bikin ini seperti ini ya. Ya, ada biaya SPP, biaya apa istilahnya, kayak bikin biaya SPMA atau apa istilahnya, ada macam-macam ya. Jadi kita membuat di sini kode angkatan, misalkan ya kode angkatan 01, di sini datanya seperti ini kita buat ya. Ini cara membuat tabel, saya tidak ajarin lagi, ini sudah sangat ini sekali ya. Nah di sini currency-nya ya, currency seperti ini. Nah cara biaya SPP nya. Nah kemudian yang pertama sini di pembayaran ya, pembayaran juga sama, kita buat form pembayaran ya, form pembayaran ya, misalkan di sini tadi total bayar, currency-nya. Nah di sini yang pertama akan saya jelaskan format daripada currency itu sendiri ya. Kita lihat di sini ya, kita lihat formatnya seperti ini. Nah teman-teman bisa lihat di sini ya, formatnya currency nah, seperti ini ya, mungkin kurang jelas ya. Ini silahkan dilihat ya bagaimana cara membuat format tersebut ya. Oke, di sini adalah formatnya untuk membuat currency rupiah ya. Kita bisa copy ya di sini. Sebentar ya, kita buka dulu teman-teman. Ya, tadi di sini formatnya adalah currency ya. Currency seperti ini teman-teman, kita buka dulu ya. Kita timpakan, nah ini agak besar ya. Jadi saya bantu sedikit bagaimana caranya membuat currency ini. Jadi teman-teman bisa lihat format, fontnya saya gedein sedikit biar lebih besar ya. Ya kita bikin 24 lah. Oke, sekarang ya.
reguler apa misalnya di sini hurufnya. Oke, itu aja nggak apa-apa ya, biar nggak terlalu lama ya. Oke, seperti ini teman-teman formatnya. Nah, oke ya, teman-teman bisa print screen ya. Oke, cukup jelas. Nah, oke, kita copy. Kemudian di sini tadi tabel angkatan kita tutup dulu semuanya. Kita mulai dari awal saja ya. Oke, tabel yang tadi, tabel ya biaya SPP nya, kemudian kita ganti dengan formatnya seperti ini ya. Kita lihat apa bedanya. Nah, oke. Nah, satunya tidak ada rupiah, satunya pakai rupiah. Nah, ini kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau yang tadi formatnya currency saja, nah, ya di sini ya, yang di sini dia menggunakan format currency. Kalau di sini dia sudah menggunakan format yang ini tadi, apa istilahnya, yang tadi itu ya, yang sudah kita bahas tadi ya, yang ini ya, format ini ya. Oke, jadi ini adalah formatnya seperti ini ya. Kalau yang ini dia formatnya hanya currency saja ya. Sampai di sini cukup jelas teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian kita samakan saja semuanya, kita copy lagi di currency-nya di sini. Seperti ini, save. Ya. Jadi pertama-tama kita membuat tabel angkatan dulu seperti ini ya. ID bisa buat auto number, tapi satupun tidak ada di sini saya buat ini ya, primary key ya. Bisa teman-teman buat primary key. Kemudian yang kedua ya, kita membuat di sini tabel. Ini calon siswa kelihatannya tidak ada ya, nih tidak ada calon siswa ya. Ini saya udah tabel mahasiswa. Nah, ini misalkan ini tabel mahasiswa ya teman-teman. Kenapa bisa muncul seperti ini, dia akan saya ajarin. Nah, ini adalah bagian daripada kita membuat namanya relationship ya, dasar-dasarnya dulu ya. Sekarang kita membuat tabelnya dulu ya. Tabelnya di sini nomor induk mahasiswa saya buat di sini primary key ya. Nah, ini primary key sebelah sini ya, teman-teman bisa ya. Apa fungsi daripada primary key adalah menandai bahwa ya antara satu baris data dengan baris data yang lain itu tidak boleh sama ya, harus ada penanda khususnya. Jadi misalkan dalam sebuah tabel mahasiswa, jadi walaupun misalkan ada orang yang misalkan nama mahasiswa di sini ya, nama mahasiswa misalkan sama namanya ya, misalkan ya Bobby dan Bobby, tetapi penanda uniknya adalah nomor induk mahasiswa. Bobby yang pertama dengan Bobby yang kedua itu pasti tidak memiliki NIM yang sama, pasti memiliki NIM yang berbeda. Karena apa? Kalau NIM-nya dua-duanya juga sama, itu pasti tidak bisa dimasukkan, tidak bisa di entry ya. Inilah sebagai penanda uniknya ya. Jadi makanya disebut dengan primary key ya. Misalkan ya Bobby yang pertama nomor induk mahasiswa misalkan ya NIM 001. Bobby yang kedua kita mau entry lagi, NIM-nya 001 dia nggak bisa, jadi harus 002, NIM 002 walaupun dia sama-sama namanya Bobby, misalkan seperti itu ya. Ya, sampai di sini cukup jelas ya. Nah, di sini untuk foto sendiri, untuk mendapatkan foto ya, mendapatkan foto di sini harus kita rubah data tipenya ini ya menjadi attachment ya. Attachment itu bisa melampirkan foto ya, kemudian juga dokumen ya, dokumen MS Word ya, Word, Excel, PowerPoint ya, PowerPoint, dan bahkan MS Access sendiri bisa ya, Access ya, MS Access sendiri bisa ditampilkan di sana. Oke teman-teman, sampai di sini jelas ya. Oke, setelah kita mempunyai dua ini database tadi, kita masih ada satu lagi ya. Ya, kita punya tabel pembayaran ya di sini. Pembayaran seperti ini misalkan kita buat ya, ini nomor transaksi kurang lebih sama ya. Ya, tanggal bayarnya di sini kita buat formatnya adalah ini ya, DD MMM MYYY Y. Sini juga kita bisa bikin 1 2 3 ini NA ya. Jadi kalau tanggalnya tidak tertulis dia akan menjadi NA ya. Ya, kalau misalkan belum kita bikin tanggalnya di sini, kita bikin 3 Februari tadi ya. Nah, dia akan menjadi NA seperti ini. Ya. Oke, teman-teman ya. Jelas ya. Jadi formatnya akan seperti ini. Kalau kita mau menuliskan, ya saya tuliskan di bawahnya. Jadi membuat format tanggalnya. Nah, seperti ini. Jadi ada titik 3, titik koma sebanyak 3 biji, 3 buah ya. Ya, kemudian baru NA. Jadi dia akan menampilkan
Kalau misalkan tanggal tidak diisi, maka akan muncul di sini NA ya teman-teman ya. Yaitu saya ajarin tipsnya satu. Juga currency tadi sudah kita buat ya, keterangan sudah, NIM juga ada. Nah, di sini NIM kita bikin short tag ya, artinya dia bukan angka, tetapi kita bikin nomor ya. Jadi contohnya di sini adalah berupa teks ya maksud kami. Jadi NIM-nya di sini misalkan adalah NIM 001 dan sebagainya ya. Oke. Kemudian sebenarnya di sini ya, total bayar ini nanti ya di sini sama keterangan awalnya tidak ada teman-teman ya. Oke, saya hapus saja di sini ya. Nanti misalkan saya cari data dulu ya. Bagaimana cara bisa menghapus di sini? Ya, misalkan saya copy. Ini saya copy dulu ke sini. Saya timpakan. Oke, kondisi saya timpakan. Oke, saya hapus dulu ya. Oke, di sini fungsinya nanti adalah ketika kita jalankan nanti ya, kita save dulu, save ya, save, nah, tutup, kemudian kita buka lagi. Nah, di sini masih total bayar dan keterangan kosong ya teman-teman. Oke, nah kalau kita lihat dari sini form pembayaran ya, di sini form pembayaran ya. Nah, ini kan di sini sudah pakai formula tuh. Nah, sekarang kan formulanya kita taruhkan di tempatkan di query ya. Nah, di query ini dia akan menimpa nanti ya, menimpa data ini, total bayar ini, keterangan, dan memasukkannya kembali ke dalam ya. Jadi di sini ya, kita pelan-pelan teman-teman ya, biar enggak ini. Di sini ada formulanya, di sini juga ada formulanya, tadi sudah dijelaskan. Dan ini ya datang dari query yang kita buat di sini. Nah, query pembayaran SPP. Nah, begitu nanti kita klik di sini, tujuannya adalah untuk mengupdate data karyawan di sini ya. Ini ya. Ini sebenarnya ini sama dengan ini. Jadi memasukkan data ini ya, total bayar dan keterangan itu ke dalam tabel pembayar, ke tabel pembayaran tadi, ke tabel pembayaran, masukkan ke sini ya. Oke teman-teman ya, kita lihat sekarang bagaimana hasilnya. Oke, kita yes, kita bikin ya. Kemudian dia bilang akan ada 101 data yang akan ditimpakan atau diupdate ke tabel pembayaran. Oke, yes. Sekarang kita buka tabel pembayarannya. Nah, ini sudah muncul lagi. Nah, ini udah kembali normal. Oke, itu nanti formnya, larinya ke situ ya teman-teman ya. Oke, kita sabar sedikit dulu. Bagaimana cara formulanya bang? Ya, kita tunggu dulu sebentar. Kita akan kemudian habis itu kita harus masuk ke dalam relationship dulu ya. Nah, setelah ini 1, 2, 3 ya, tabel ini tadi ya, tabel utama kita buatin tadi, tabel angkatan, kemudian mahasiswa, dan tabel pembayaran kita buat. Sekarang kita membuat adalah relationship-nya ya, relationship ya, yang misalkan begini ya, tabel ini, kemudian di sini ada tabel lagi ya, kemudian di sini nanti ada gini misalkan ya, kan di sini ini ininya apa namanya, field-fieldnya ini dihubungkan ke sini. Nah, seperti itu. Jadi misalkan ada one, two, many, nah seperti itu ya. Mungkin udah pernah lihat ya. Dan di sini mungkin kalau dihubungkan dengan tabel satu lagi ya, seperti ini, ada fieldnya juga, fieldnya di sini, dan di sini misalkan jadi ya, misalkan di sini misalkan seperti ini ya, one, two, many, misalkan seperti itu ya. Teman-teman mungkin pernah lihat ya. Nah, bagaimana cara sekarang membuat relation seperti ini? Tadi kita lihat dulu ya. Nah, sekarang kita buka di sini, masuk ke dalam database tools ya, di sini ya teman-teman ya. Masuk ke dalam database tools di sini ya, database tools, kemudian di sini relationship ya. Kita membuat relationship antara ini dan ini nggak usah. Oke, jadi 3 ya, tabel angkatan, tabel mahasiswa, dan tabel pembayaran. Oke. Nah, tadi ya, kita udah lihat desainnya. Coba kita masuk desain dulu. Ini ya, kode angkatan ya, kemudian kita refresh sejenak ya, desain tadi. Oke, yang satu udah primary key ya, kemudian masuk ke dalam tabel pembayaran ya. Oke, ID-nya saja yang auto number ya. Oke ya, sekarang kita masuk ke dalam database relationship. Nah, ini kebetulan sudah jadi. Kalau kita mau membuat ini ya, begitu ini kan kosong awal tadi, kosong, klik kanan, show table, nah, seperti ini. Kemudian tinggal ada add saja di sini. Nah, add seperti ini. Kemudian pilih lagi mahasiswa dan pembayaran. Nah, bisa dengan klik seperti itu. Nah,
Ini saya contohkan saja ya. Nah, ini angkatan 1 dan angkatan 2. Ini kasih tadi contoh saja. Tabel pembayaran. Nah, di sini tadi ya. Caranya sekarang membuatnya adalah seperti ini ya. Kita harus menghubungkan ya di sini tabel pembayaran dengan, kalau di sini ya tentang angkatan, berarti di sini dengan kode angkatan seperti ini teman-teman ya, kode angkatan. Nah, di sini kita akan pilih relationship-nya adalah join type-nya kita bikin yang ke sini ya. Oke, yang ketiga, include all record from tabel pembayaran 1 dan hanya record yang dari tabel angkatan tabel angkatan yang ininya sama ya, yang kode angkatannya sama. Jadi menampilkan data, semua data di tabel pembayaran 1 di mana kode angkatannya di kode angkatannya sama dengan kode angkatan yang ada di tabel angkatan seperti itu. Nah, oke, udah habis itu jangan lupa klik create ya. Jadi seperti itu. Sebentar kita drag dulu. Bentar ya. Oke, seperti ini. Set. Nah, join type-nya ini. Oke. Create. Nah, ini seperti ini. Sebentar, join type-nya. Oke, nah berarti kita pilih yang kedua tadi ya, pilih yang kedua ya. Jadi hanya menampilkan tadi datanya adalah include all record from tabel. Jadi tampilkan semua data yang ada di angkatan ini dan hanya data yang terkait di tabel pembayaran ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi pakai yang nomor 2 ya teman-teman ya. Jadi ini ya data step tadi ya. Ya, pertama tadi adalah kita membuat sini relationship, kemudian kita buat klik ininya, kemudian di sini kita pilih ininya yang sama ya. Ini jangan lupa ya, kalau di kode angkatan misalkan dia ada teks, misalkan ada teks, ini juga harus teks ya misalkan ya. Jangan sampai nanti ada yang tertukar ya. Walaupun dia kadang-kadang mau, tapi akan jadi bermasalah nantinya ya. Kalau misalkan di sini satunya, misalkan di sini number, di sini teks, itu nanti ya kadang-kadang bisa, walaupun sebenarnya number itu misalkan angka 1 bisa dibuat dalam format teks ya, tetapi harusnya yang ideal adalah disamakan ya. Kalau teks, kalau dia number ya, seperti itu ya. Oke, sampai di sini cukup jelas ya teman-teman ya. Oke, saya tutup, cancel saja nih, cancel lah. Demikian juga yang sebelah sini ya, name dengan name juga ya, name dengan name seperti ini. Nah, oke. Join type-nya kita pilih nomor 2. Oke, kemudian create. Nah, seperti ini teman-teman ya. Sini jadi one to many ya. Oke, cukup jelas. Close. Nah, oke, kita cek dulu ada yang kehapus tadi ya. Relationship ini kita hapus, ininya kita hapus ya. Oke ya. Dan save ya. Oke, sehingga akhirnya muncullah seperti ini nantinya. Nah teman-teman ya, sebenarnya ini pertama kali diaktifkan dia akan ada dua pilihan ya. Yang di bawahnya ini apakah ditampilkan tadi angkatan atau pembayaran ya. Di sini kita pilih pembayaran ya. Jadi sebenarnya ini ada pilihan pertama tadi ya. Jadi begitu pas kita aktifkan ya. Oke, saya hapus aja dari awalnya teman-teman biar gak bingung ya. Oke, saya ulangi ini tadi. Oke, saya save, saya hapus dulu, del, yes, del. Kita bikin relationship atau kita hapus dari awal semua ya. Clear layout, yes. Oke, kita bikin dari awal ya. Jadi kita bisa juga drag seperti ini ya, tabel mahasiswa, tabel pembayaran, kemudian tabel angkatan ya. Tetapi ini tadi karena sudah kadung ini ya, sudah apa istilahnya, sudah kadung nyambung gitu ya. Jadi kita apa ya, buat seperti tadi aja contohnya. Oke. Nah, oke, kita save ya, kita lihat di sini pembayarannya. Oke, seperti ini sudah jadi teman-teman ya. Nah, kemudian ada formula di sini ya, formula
yang mengatakan bahwa di sini ada total bayar. Misalkan kita sekarang perlu membuat formula ya. Sebentar, formulanya saya buatkan dulu di sini. Nah, di query pembayaran SPP kita buat query. Teman-teman sudah tahu ya. Saya tidak ajarin lagi, yang buat query gampang sekali. Ya. Nah, di sini ada formula yang kita buat ya. Nah, query-nya ini kita masukin semua ya di sini ya tadi ya. Ya, tabelnya udah semua. Kemudian di sini ada total bayarnya, itu pakai formula begini teman-teman ya. Nah, oke, kita membuat ini total bayarnya, formula seperti ini ya. Nah, jumlah bulan kali biaya SPP plus biaya SPMA ya, kurang lebih seperti itu ya. Biaya SPP plus biaya SPMA. Ini contoh saja ya, contoh ya, yang ada di dalam apa istilahnya, di dalam formula ini ya. Jadi kita langsung ganti aja gitu, dari total bayar ganti dengan itu ya. Ini kalau kita mau membuat formulanya di query ya teman-teman ya. Oke, bisa ya. Kemudian nah kalau di sini kemudian kita membuat sekarang update query ya. Ini kan tadi kalau di query dia di query saja, dia nanti datanya tidak masuk kemana-mana ya. Ini datanya tidak bisa masuk ke tabel. Dia tidak akan masuk ke dalam tabel pembayaran, tapi dia hanya memunculkan di sini saja. Ya, total bayarnya kita coba lihat di sini, total bayar harusnya dia menggunakan format currency ya. Ya, di sini tadi total bayar, di sini properties, formatnya kita pakai yang ini saja ya, coba ya. Formatnya kita samain. Ya, total bayar. Nah, itu sudah sama formatnya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita mengupdate sekarang bagaimana cara memindahkan data yang di sini tadi ya, biaya ini, total bayar ini dan keterangan masuk ke dalam tabel pembayaran, masuk ke sini. Nah, itu kita menggunakan namanya append query ya. Append query di sini create, kemudian di sini kita pilih apa ya istilahnya, pembuatan query-nya di sini ya. Nanti kita pilih di sini misalkan ya, misalkan di sini saya buat pertama kali query design ya, tabel pembayaran misalkan pembayaran. Oke, close. Dan di sini saya tarik semuanya. Oke, di sini ada pilihannya sekarang. Nah, pilihan ini kita pilih yang ini update ya. Dari tadi saya salah terus ya. Update query, pilih update query ya. Jadi di sini nanti data-data ini tadi pilih update query ya sini. Ini update query ya, bukan append ya. Kalau append menimpa data ya. Jadi adalah update query, mengupdate data jumlah pembayaran dan keterangan ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini cukup jelas ya. Oke. Nah, setelah itu nanti di sini tadi ya. Tadi langsung aja kita ganti di sini total bayar di sini ya, total bayar di sini misalkan total bayar ya, kita ganti langsung sini, kita timpa seperti ini. Nah, oke, selesai ya. Jadi sekali lagi sini kita head lagi tadi. Ini adalah update query, kemudian di sini kita rubah formulanya menjadi seperti ini ya, kemudian dibentuknya akan menjadi seperti ini ya. Data ini nanti total pembayaran ini dan ini masuk ke dalam tabel pembayaran sini, tabel pembayaran ini ya, pembayaran ini. Oke, begitu ya teman-teman ya, cukup jelas ya. Nah, sekarang kita tutup dulu sini, habis itu kita tinggal disimpan saja. Di tabel pembayaran tadi ada kelihatannya ada kelebihan satu field, sekarang kita coba kita hapus dulu ya. Tabel pembayaran, design view, jadi kita hapus saja nih kok. Tadi cuman tes saja. Yes, oke, save. Nah, setelah itu kita sekarang membuat form pembayaran SPP. Nah, di sini. Nah, form ini di sini tadi rumusnya. Nah, di sini adalah total bayar tadi. Ya, itu
sudah dihitung tadi ya dengan menggunakan formula ini ya, jumlah bulan ini. Jadi dia langsung mengambil data yang ada di sini tadi ya. Jadi sumbernya total bayar ini ya, langsung mengambil data dari query di sini, query pembayaran, karena tadi formulanya sudah dibikin di sini query. Tetapi untuk keterangannya kita coba bikin di form ya, sebenarnya sama di query juga bisa ya. Nah untuk yang ini sekarang kita lihat formula seperti apa. Oke. Nah formulanya seperti ini teman-teman ya. Oke, maaf ya sini tadi ya. Kita copy dulu. Oke, nah formulanya seperti ini teman-teman ya. Oke ya, mungkin terlalu ini ya, saya sambungin di bawahnya aja teman-teman ya. Nah jadi tadi teman-teman sambung di sini formulanya. Nah seperti ini ya. Jadi keterangan di sini adalah keterangannya jika pakai if ya, if jumlah bulan lebih besar daripada 6 itu lunas. Jika jumlah bulan lebih kecil sama daripada 3 tidak boleh ujian. Jika ini dalam kurung lagi ya, ya lebih besar sama dengan 3 boleh ujian, kalau tidak NA ya. Jadi artinya adalah kalau dia jumlah bulan pembayarannya itu misalkan tadi 6 bulan, berarti kan 1 semester dia lunas. Tetapi kalau jumlah pembayaran SPP nya tadi atau uang kuliahnya tadi kurang daripada 3 ya, berarti kan kurang daripada 50%, tidak boleh ujian. Tetapi kalau misalkan dia lebih besar daripada atau sama dengan 3 itu boleh ujian. Jadi ini tidak boleh dibalik-balik ya posisinya. Kalau dibalik-balik nanti rumusnya hasilnya akan berbeda ya. Nah habis itu dia dibikin NA kalau belum ada ini ya pembayarannya, kita bikin NA di sini applicable ya kalau belum ada datanya ya. Oke, sampai di sini bagus ya teman-teman, cukup jelas ya. Nah di sini nanti jangan lupa source query-nya ya, data di sini ya, query pembayaran SPP di sini yang penting sekali ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nanti salah di sini adalah pakai datanya adalah ini ya, DNSSET inconsistent update. Ini penting sekali, ini saya important kan, ini important ya, tanda seru 3 ini penting sekali. Jadi kemudian query-nya tadi ini sumbernya adalah dari query pembayaran sini. Nah ini datanya ini ya, record set type ini. Karena kalau tidak demikian kita tidak bisa menambahkan data baru, atau begitu kita data baru dia bilang tidak akan ada pesan error ya, karena record set type-nya kita tidak setting ke seperti ini. Normalnya adalah seperti ini ya, record set type-nya adalah yang di bawah sini adalah DNSSET ya, DNSSET ya. Jadi nanti teman-teman bisa cari tahu beda daripada dynamic setting ya. Sebenarnya DNSSET artinya dynamic setting ya, kemudian inconsistent, kalau ini dynamic setting, inconsistent update itu ada bedanya ya. Ya contohnya seperti ini. Kalau yang normal tidak ada hyperlinknya tadi, relationship-nya tadi, itu berarti cuman DNSSET saja sini, DNSSET ya, artinya dynamic setting ya. Ya itu juga yang snapshot itu nanti ada aturan yang khusus ya. Oke, nah itu rahasia yang perlu kita bagikan ya. Nah kemudian di sini kalau kita mau membuat, misalkan saya bikin di sini nomor ini ya. Nah di sini udah langsung berubah ya. Ya tadi yang 02 ya. 02 kita bikin. Nah, dia langsung di sini datanya juga berubah ya. Ya. Bukan 5. Nah, ini ya. Ini caranya adalah ya. Di sini kita bikin formula seperti ini. Jadi pertama kali ya desain di sini di tabel pembayaran kita langsung bikin di sini control source-nya udah tahu ya. Ya cara bikin control source-nya. Di sini kita bikin kolomnya 4. 1 2 3 4 ya. Jadi di sini kita buat seperti ini. Jadi ada NIM-nya, nomor induk mahasiswanya, ada nama, ada jurusan, tabel mahasiswa. Nah, oke, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kita lihat. Nah, seperti ini. Ini adalah kolom 0, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Oke. Ini kita lihat di sini. Oke, kalau kita lihat di sini, maka di sini kemudian di sini kita bikin 4 ya, kolom countnya 4 nih.
teman-teman harus hati-hati di sini ya. Kolom countnya 4, dan ini jarak-jaraknya bisa di ini ya. Ini adalah ukuran lebar kolomnya. Kemudian kolom headnya adalah untuk kayak bikin tabel, itu adalah judul datanya ya. Nanti kita akan lihat. Kemudian sini ada list width-nya adalah ini bisa ditotal seperti ini 4 in, ini 4 in ya, lebar daripada ini. Ini adalah jumlah datanya yang 16, cuman maksimum ke bawah itu 16 baris data ya tampilkan ya. Oke, cukup jelas ya. Nah, teman-teman harus bisa ini bikin. Oke, nah di sini kita bikin 002 seperti ini. Sekarang ya, transaksi 1 ya, di sini jadi kita tutup dulu, kita close no. Tadi ada kesimpan gak ya? Oke, terlanjur ada yang kesimpan ya. Sini kode angkatan 002, transaksinya berapa tadi kita bikin ya. Oke, gak apa-apa, datanya hilang dulu ya. Transaksinya tadi gak muncul. Transaksi 002 mungkin ya, 03, 04, 02 ini. Oke, transaksi 002 di sini. Ya, di sini tanggalnya nanti kita bikin juga, misalkan sekarang ya, misalkan dari Januari sampai Februari kita bikin di sini 2 seperti itu ya. Ya, habis itu nanti kita akan apa istilahnya, lihat di sini total bayarnya dia ada di bawah formula tadi. Oke, atau kita lihat di sini tabel pembayarannya. Oke, kita refresh saja nanti ya. Oke, ya. Begitu teman-teman ya. Ya, jadi caranya adalah membuat nomor otomatis seperti ini. Ya, ini dia akan ganti terus 5 dengan nomor 2. Dari nomor 2 ya. Nah, seperti itu ya. Demikian juga yang lain ya. Ya, jadi kita bikin kolomnya sesuai dengan data yang kita inginkan. Kemudian di sini adalah formulanya begini ya. Nah, ini. Control source-nya kita ganti menjadi seperti ini ya. NIM tadi kan NIM adalah nomor induk mahasiswa, jadi kita udah bikin tadi source-nya adalah kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan seterusnya. Jadi ini adalah nama kolom pertama ya, kolom kedua dan kolom ketiga ya, ini ya. Oke ya, teman-teman udah tahu tadi. Nah, di sini kalau kita lihat, nah ini tadi NIM, ini adalah kolom ke 0 ya. Yang paling kiri kolom 0, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Jadi tadi kita bikin 4 kolom ya. Jadi sini dia akan langsung misalkan memanggil. Nah, ini kan nama ini dan seterusnya. Oke, sampai di sini jelas ya teman-teman ya. Oke, rumusnya sudah tadi membuat ini sudah. Nah, sekarang bagaimana sekarang ini, begitu kita klik. Nah, dia kenapa muncul ini? Nah, ini untuk form ini kita desain, kita bikin di sini adalah untuk form ya. Kita lihat dulu propertinya di sini. Ya, di sini kita bikin pop up. Ya, biar bisa seperti itu kita bikin pop up dan juga modal. Yang penting ini adalah pop up dulu ya. Kemudian berikutnya di sini adalah kita bikin di sini bentuknya adalah dialog ya. Ini dialog. Oke. Kemudian sama auto size-nya, auto resize ini. Nah, ini penting sekali nih. Nah, ini jangan bikin ini auto ini ya. Fit screen nggak usah. Ini kalau ini dia akan membuat lebar sendiri ya. Nah, seperti ini. Auto resize-nya yes. Ya. Oke ya, dialog. Sudah cukup jelas teman-teman sampai sini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, seperti inilah. Jadi dia pop up ya. Pop up. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat datanya, nah ini. Oke. Ini karena khusus ya, satu aja ya. Jadi nggak bisa di ini. Kalau kita buka dari awal dia akan ini muncul datanya. Kemudian kita bandingkan dengan kalau kita langsung membuka seperti ini ya, form mahasiswa ya. Nah, ini akan muncul semuanya. Tetapi tadi di sini ya, itu kita secara langsung membuka. Tetapi kalau kita buka khusus dari form pembayaran ini, kita menyesuaikan, kan kita buka nomor 5 ya. Nah, ini nomor 5 ya. Nah, seperti ini.
Jadi kita ini nggak aktif lagi kalau ini, karena cuma ada satu data saja ya. Nah sekarang kita membuat rumus ini bagaimana caranya upload data ya. Nah ini kita add seperti itu. Oke, nah, kita tinggal pilih filenya saja. Oke, saya tidak tampilkan karena ada data personal di situ. Oke, di sini kita buat formula seperti ini teman-teman. Nah sini buat makro ya, ini cuman ini aja formulanya teman-teman ya. Nah sini aja. Pertama adalah go to control ini adalah foto, kemudian run menu comment ya, comment, kemudian komennya manage attachment ya. Oke, cukup jelas teman-teman ya. Jadi kita bikin seperti ini. Pertama adalah go control, kemudian control ini tadi foto ya. Yang di sini tadi, yang kotak tadi, ini nama fieldnya adalah foto ya. Ini nama fieldnya foto. Kemudian sini yang berikutnya adalah run menu comment, kemudian sini manage attachment. Udah selesai. Itu aja. Oke, teman-teman bisa coba. Tetapi kalau mau langsung juga dari sini klik kanan. Nah, klik kanan manage attachment bisa. Oke. Atau klik di sini dia juga muncul seperti ini, manage attachment ya. Tapi ini kan ya untuk sini-sini saja ya. Oke, sampai di sini teman-teman sudah cukup jelas ya. Saya sudah jelaskan cukup simple ya, teman-teman sudah bisa memahami, saya yakin. Nah, sekarang formula untuk memanggil sekarang ini ya, biar di sini muncul 2 bagaimana ya. Nah, ini oke, sekarang kita buatkan formulanya. Di sini sini kita pakai klik ya, double klik ya, on double klik ya. Formulanya kita buat seperti ini. Nah, ini. Ingat ya, teman-teman ada dua hal ya. Kalau dia fieldnya ya, saya bikinkan di atas saja. Kalau ini kalau teks ya. Ini kalau teks. Ini kalau number atau string ya, teks string. Kalau ini number atau numerik ya. Numerik ya. Jadi kalau numerik ini kodenya seperti ini ya. Ya, ini yang penting di sininya di sini. Bedanya dengan ini dengan kalau ini seperti ini. Nah, ini paling sering kita melakukan hal-hal kekeliruan sampai bolak-balik kita coba. Perbedaannya di sini saja ya. Ini kalau untuk angka atau numerik, ini kita pakai ini. Ya, kalau dia teks, dia begini kodenya. Ingat ini ada ininya. Ini di sini bedanya ya. Ini ada titik komanya. Nah, oke. Kalau dia teks seperti ini. Nah, ini sudah saya kasih lagi rumus yang terbaru ya. Oke, semangat teman-teman ya. Oke, nah, kok saya tutup pula, ini nggak usah ditutup, dari sini tutup ya. Ya, sampai di sini teman-teman sudah cukup banyak ya terdapat informasinya ya. Ya, jangan lupa teman-teman, kalau lupa tadi menekan subscribe-nya, tekan dulu tombol subscribe, kemudian klik like dan juga klik lonceng, dan berikan komen untuk apa istilahnya, perbaikan kita ke depannya ya. Kemudian di sini add record, save record itu sama saja ya. Ini udah sering kita bahas, yang nggak usah saya jelaskan lagi ya. Nah, di sini ada tadi untuk mengupdate. Nah, ini sekarang membuat nomor urut otomatis ya. Di sini codingnya seperti ini ya, urut otomatis. Sini kita lihat dulu ya. Nah, ini control source kita bikin seperti ini ya. Nah, di control source-nya di sini kita buat dulu ini. Nah, seperti ini ya. Ini wajib teman-teman ya. Wajib kita bikin ya. Oke, wajib teman-teman kita buat seperti ini. Habis itu kita akan buatkan apa tadi ya. Ini teman-teman bisa ini dari sini ya, saya bisa besarkan ke sini. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita mau membuat ini ya, apa namanya,
event, data event. Apa ya, di sini kita membuat sini ya, kita lihat dulu sini di kolom sini ya, kita lihat di sini event on. Ini on current-nya kita bikin seperti ini formulanya ya. Ya jadi di sini ya, ini nggak usah bukan on current ya, kita bikin sini ya public function-nya, public function. Nah ini public function-nya seperti ini. Ini teman-teman tinggal copy saja ya. Oke, nah ketik seperti ini sudah selesai. Oke, kalau belum kurang jelas ini saya ini lagi ke sini saya kopikan ya. Oke, seperti ini tulisannya teman-teman. Oke ya. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Nah ini ada fungsi yang harus kita buat ya, baru nanti dia bisa membuat ini secara otomatis ya. Sumbernya bisa teman-teman akses di sini ya. Oke, nah sampai di sini teman-teman kita sudah mendapatkan nomor urut otomatis seperti ini. Oke teman-teman, kemudian kalau untuk zoom box-nya ini kelihatannya akan apa istilahnya lama kita bahas, nanti udah ada di tempat yang lain ya teman-teman. Cari videonya yang kurang lebih sama, itu sudah saya ajarin caranya. Di sini sebenarnya ada bus jumbo ya di sini ya, seperti ini ya, gak apa-apa kalau ini ya ini jumboknya teman-teman bisa lihat di sini ya. Bikin apa ya namanya, modul, satu modul lalu bus jumbo, atau teman-teman bisa ganti dengan yang lain ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian habis itu teman-teman bisa membuat di sini ya coding-codingnya. Di sini kemudian membuat desain formnya seperti ini ya, desain form seperti ini. Di dalamnya lagi ada coding-codingnya sebenarnya ya, agak lama ya, tapi gak apa-apa biar tahu dulu modelnya. Kemudian habis itu nanti di sini setiap kali data yang mau kita munculkan, teman-teman aktifkan dengan cara tekan sambil satu di sini ya. Nah ini ya. Oke, saya bikinkan. Nah seperti ini ya. Zoom box screen active control. Nah di sini teman-teman, sebelum untuk bisa memunculkan ini, nanti teman-teman di sini memastikan bahwa pada saat kita membuat apa tadi ya, misalkan keterangan ya di sini ya, kita masuk ke event prosedur. Di sininya di add-in ya, di reference-nya itu wajib ini ya, wajib ada ini ya, akses objek. Nah ini wajib ada, ini wajib ada ya, ini ya yang saya highlight ini wajib ada. Microsoft Office 16.0 akses database engine object library ya. Jadi ini harus ada, harus dicentang di sini ya, baru dia bisa muncul. Oke teman-teman, menurut saya sudah cukup jelas. Demikian yang bisa kami sampaikan ke teman-teman. Jadi semoga teman-teman bisa membuat database ini kembali, belajar, dan selamat mencoba. Jika ada kesulitan ya, barangkali kesulitan dengan pembuatan database ini, teman-teman bisa hubungi kami di Capadura Tutorial ya, seperti ini ya, di nomor ini 081277403909 ya, teman-teman bisa ini. Nah bagi teman-teman yang ingin mendapatkan file ini ya, teman-teman bisa berdonasi sedikit ya, dengan menghubungi kami, dan kami bisa memberikan harga yang spesial khususnya bagi yang sudah like dan subscribe ya. Oke teman-teman, itu saja kelihatan informasi dari kami. Sekali lagi ingat poin-poinnya tadi, kita membuat tadi rumus di sini, kemudian apa tadi, membuat ini, kemudian membuat ini otomatis, kemudian membuat relationship tadi di sebelah sini
relationship sama query update. Itu yang poin-poin yang penting sekali, dan memang kita harus mencoba ya teman-teman ya. Kalau tidak dicoba nanti ya pasti ada sedikit kalau sudah dicoba ya, maksudnya pasti akan ada mendapat pelajaran baru, ternyata ini harus diperhatikan dan sebagainya. Oke. Kemudian membuat tadi ya, sini satu lagi, ke forward currency-nya sudah kita bahas juga tadi. Oke teman-teman, gitu saja. Jangan lupa like dan subscribe, tekan lonceng sebelum kita berpisah, dan selamat mencoba, selamat belajar, semoga sukses. Cakadula Tutorial, sukses.